Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali selalu senantiasa kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat. Limpahan koyo bananda tatampuang dewa nikmat Allah Subhanahu wa taala tu saking banyak dak taitung dewa. Salah satunya adalah nikmat hidup yang masih Allah berikan kawa, masih berkesempatan awak melaksanakan segala yang Allah perintahkan, meninggalkan segala yang Allah larang. Karena dengan umur yang panjang yang Allah berikan, ada kesempatan bagi awak menjadi khairun nas, menjadi manusia yang paling baik. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari sebelumnya disebut dengan zaman jahiliyah, yang disebut dengan zaman yang gelap gulita karena tanpa disinari dengan nilai-nilai ilahiyah, tanpa adanya nilai Islamiah. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampai saat kini kita masih bisa mengamalkan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan Sunnah. Semoga awak tajago, semoga awak tetap selamat, jauh awak dari kesesatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, secara perlahan bansuan sua kita ulang-ulang dua kaji kita sengenek demi sengenek untuk sebagai pengingat diri awak takana jua dewa apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Nah, kini masuk awak di ayat 146 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Kata Allah di dalam ayat 146 surah Ali Imran, wa ka'ayyim min nabiyyin, amat banyak dari nabi qutila ma'ahu ribbiyuna katsir. Amat banyak dari nabi-nabi Allah yang terbunuh besertanya pengikut-pengikutnya yang banyak, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia bersamanya. Banyak juga mereka yang terbunuh pada saat perperangan atau mahadoi musuh atau mahadoi orang kafir. Bahwa ayat itu menceritakan tentang semacam kritikan lah, atau semacam teguran, atau semacam pengingat bagi
sahabat Nabi yang ikut perang bersamanya Nabi pada saat perang Uhud. Nah, aku masih ada jo kaitannya dengan kekalahan pada perang Uhud. Kalau dibaca ayat iko, berarti ayat iko menegaskan bahwa kegagalan yang dialami oleh Nabi dan sahabatnya atau kekalahan pada perang Uhud itu diingatkan bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, orang yang setia bersamanya juga mengalami hal yang serupa. Jadi ikolah yang namanya potret atau realitas kehidupan. Orang-orang yang baik pun juga menghadapi yang namanya ujian. Ada yang meninggal pada saat ikut berperang bersama Nabi. Bahkan mereka yang patuh, bahkan mereka yang taat, bahkan mereka yang setia, yang loyal bersama nabinya juga ikut terbunuh. Jadi hendak Nabi Muhammad beserta pengikutnya sajodoh, tapi sebelum-sebelumnya pun terjadi. Jadi ketakutan, propaganda yang dilakukan Abdullah bin Ubay untuk lari dari medan peperangan atau enggan untuk ikut berjihad dengan carito nanyo bangun mangawak manyanyarahan angu awak mangalatih-latih awak mangapayah-payah awak itu nanti jadi kelompok yang mematahan semangat orang yang mau berjihad. Artinya ada juga saja dulu yang nama provokator tuh. Orang marasunyo ikut tapi nyo di belakang merusak sistem, merusak semangat orang nambah sama Nabi. Di dalam keseharian awak ada juga nanti katu. Dalam kelompok, dalam lembaga, dalam masyarakat, dalam tampik bakarajo. Ada juga yang mematah-matahan semangat kawannya. Mangaraji-rajin awak karajo, nyo gaji semuanya mah. Syanu tu nak kakarajo ke malai-malai timu juga gajinya. Mangawa na panek-panek na. Inovasi mangawa, kreasi mangawa, mangarajin mana banyak na dipikian, panek lawaknya, latihan lawaknya, paniang lawaknya. Actually syanu tu na do pikir-pikiran duduk ya. Itu nan terjadi di dalam sebuah kelompok ado jenan parangai takatu. Mamata-matahan, malamah-lamahan. Akhirnya apa yang terjadi? Memang banyak yang terpengaruh. Berarti itu adalah mereka yang terpengaruh, yang tidak setia, yang tidak loyal, dan tidak patuh, dan tidak komitmen dengan peran dan fungsinya. Awak di ma letak awak, di ma ditugaskan, di ma diposisikan, yo karajuan sesuai jo porsi awak. Kalau awak matu, yo mencalia. Kalau seandainya muncuang, yo mangecek. Kalau hidung, yo membawunan. Ale, kok telingu mandanga, ada perannya, ada lo letak masing-masing. Telingu sekolah letak kau di samping suwuk, samping kidak. Ndak dia te kapal lo letak telingu kau doh. Kalau letak kapal lo letak apa? Masuk air deh. Jadi ada lo letak posisinya masing-masing, itulah diatur tu. Ada lo perannya, mana ngada. Ya tu? Kalau seandainya hidung, diletak lo di muka awak. Madu lubang hidung kau ke bawah. Kalau katih lo madu lubang hidung balo, masuk lo iya deh. Bamang kau dilatih ke bawah supaya terhindar dari yang lain. Lah diatur di Allah Ta'ala posisinya. Kau dilatih lo hidung kau dah kiku awak bang. Itu babawun dia tapi dia tekan kau langsung pores li. Sedang kali jauh buah dia tak bawun di hidung. Apalagi dilatih di situ. Jadilah diatur posisinya, berperanlah sesuai dengan posisi. Tupoksiye, tugasnya. Lah jalan kok kaki kok kamalangkah. Kok tangan kok mawawai malah anak lain kok. Nah makanya
Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangku supaya kita ingat ana ditugaskan ke waktu nang kari kerajuan. Disuruh di Allah taala, ana disuruh tu kerajuan. Jan melakukan na aneh lo kadang-kadang kau ingin mencuba lo penasaran nan dilarang kolo nyo penasaran nyo adolo teori perilaku nyo nama nan dilarang ko penasaran ingin mencuba lo pengen tahu le dicuba lo nama nan dilarang ke. Padahal setiap yang dilarang itu ada resiko di dalamnya, ada mudarat di dalamnya, besar akibatnya, fatal akibatnya. Amang kue nan disuruh ya nan dikarajuan. Kok nan dilarang berarti itu ada bahaya di dalamnya. Makanya bagi kita menjadi pelajaran, menjadi i'tibar bahwa memang dalam kenyataan kehidupan awak akan menghadapi yang namanya ada gagal, ada sukses, ada menang, ada kalah. Kalau ayat sebelumnya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa memang hidup kau bagaikan roda pada tiba putar. Ada giliran sadang dia teh, ingat ketika dia teh awak akan masuknya turun ke bawah, bersiap-siap awak. Jadi ba'a mangkui kubana cerita disampaikan mana di Allah Ta'ala basangkui anjuwo kepada nabi-nabi yang terdahulu, bahwa dijelaskan pula bahwa beserta para nabi itu ada pengikut yang setia juga mengalami hal yang serupa. Tapi apa yang dijelaskan? Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Meskipun mereka merasakan kegagalan, kekalahan, bahkan meninggal dunia di antara pengikutnya, fama wahanu, tapi mereka tidak menjadi lemah. Tapi mereka tidak merasa menjadi terhina terhadap apa yang menimpa mereka ketika berjuang di jalan Allah. Mungkin ada yang terluka, mungkin ada yang terbunuh, ada nabi, yang terbunuh ada sahabatnya, ada pengikutnya. Tetapi peristiwa yang terjadi pada mereka, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka tertimpa pada mereka, ko adona luku, ko adona jatuh, ko adona meninggal, tetapi kondisi itu tidak membuat mereka lamah, tidak membuat mereka kemudian mundur, tidak membuat mereka kemudian lari dari kenyataan itu, tapi mereka hadapi. Justru ketika ada yang terjadi yang luku, na luku diubek, kemudian nalawan dia doi juwo. Kan ada dalam teori-teori parang nampak di film dewa mah. Aku ada nan terluku mana masih bisa dubek juga. Kemudian ada musuh dilawan, dimungku, ditembak juga. Nah, jadi kalau membaca cerita lama seperti yang diterangkan Allah di dalam Ali Imran surah Ali Imran 1 sampai 6 itu menceritakan nabi-nabi tahu dulu sahabat-sahabatnya, pengikutnya ada yang meninggal. Tapi ketika menceli adona meninggal, tidak patah semangatnya dah. Tidak kemudian menjadi mundurnya dah. Tidak kemudian menjadi lemah dah. Yo, bahwa awak sedih ada yang meninggal, kemudian ada yang kemudian terluka. Ya begitulah salah satu resiko dalam perperangan. Itu kemungkinannya yo. Kalau istilah orang Minang, kok takut diampeh gelombang, jambu mah di tampi pantai. Tapi nan Abdullah bin Ubay kan lari dari medan tempur. Tapi bahwa akan ada risiko yang wadoi, bisa wak menang, ada peluangnya menang, dan bahwa ada yang meninggal dunia. Namun di parang mah tentu yo ada yang meninggal dunia. Tapi nan Abdullah bin Ubay ko atau kelompok-kelompok munafik atau nan lari dari medan tempur itu orang nan maraso istilahnya inyo takut mati namanya. Takut mati kan disebut bahwa nama nak mati kata Allah Taala nyo mati itu ketetapan Allah Taala. Ada na mati di medan perang, ada na sarang duduk mati yo deh.
Ndak sekedar diikut parang, donam parang na luku-luku wana alatkan tembak na ni duit tetap duit je nya. Na ni duit kata Allah Taala duit. Nama kemudian na lari di mana perang lalu di rumah na lalu lah tibu aja leba. Mati juga. Jadi ndak dek sabok dek parang tuju mati do kalau lah ajal tibu balik. Karena disebutkan di ayat sebelumnya kita muajjalah karena memang sudah ditetapkan waktu meninggalnya. Kemudian juga sudah ditentukan waktu. Tidak bisa minta maju, tidak bisa minta mundur, tidak bisa minta capek, tidak bisa minta lambek. Nah, jadi makanya anak dulu perlu ditakuti doh. Awak sebenarnya tidak perlu takut, tidak perlu cameh. Berpulang ke rahmatullah. Kalau anak sekolah waktu tua SD dulu, kalau bicara pulang akan berpulang ke rahmatullah mana mereka. Kalau anak sekolah, kalau istilahnya capek, pulangnya senang nanti. Awak aja lah cuba kanak-kanak waktu sekolah, tak ada embon mereka. Aduh guru kini sedang rapi, gitu. Atau apalah namanya kita pulang agak capek kini, gitu. Ore, gitu. Senang, gitu. Manga sekolah mengaji na tak katanya. Awak malam kini awak majlis taklim atau mendoa deko awak pulang capek kini cuda nga responnya ore gitu senang hati nak senang hati supaya inyo capek pulang. Kemudian kalau orang dirantau ketika nyo dirantau tibu hari rayo atau menjelang rayo abah kira panganai senang hati bisa pulang. Kalau awak contohan awak pun akan berpulang ke rahmatullah. Awak akan balik ke kampung halaman awak berpulang ke rahmatullah. Artinya kalau mencontoh hore-hore tadi yo siap awak ketika awak dipanggil di Allah Ta'ala berpulang ke rahmatullah. Maka orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, tidak ada rasa takut yang namanya berpulang ke rahmatullah. Justru ketika waktu dan tempat berpulangnya ke rahmatullah itu adalah pada saat berjihad, maka langsungnya masuk ke dalam sarugo Allah. Awak kini mama papa awak pagi berjihad juga nama ika. Berjihad awak dari rumah awak pergi ke surau, kemudian awak salat berjamaah, kemudian awak ikut majlis taklim namanya pengajian berarti kaki awak nawak langkahkan, tangan awak ayunkan kini adalah pergi beribadah, kemudian mengulang-ulang kaji untuk pengik diri, insya Allah awak dalam berjihad. Nama dipanggil lo di Allah Ta'ala insya Allah masuk lo ke dalam surga kalau lain tak berdosa. Jadi makanya dilindungi awak di malaikat, dikawal awak di malaikat. Jadi tindakan awak, langkah awak, pilihan awak untuk datang ke surau, kemudian awak ulang-ulang juga kaji awak untuk pengik diri awak, insya Allah awak lah masuk bahagian dari jihad. Sekurang-kurangnya jihad jihad untuk tidak tidur. Orang selalu awak lah mendirikan salat subuh berjamaah lo alhamdulillah. Kemudian awak sedia lo waktu untuk mengulang kaji menyegarkan ingatan awak. Akhirnya awak bahas ayat 106 surah Ali Imran, di mana diceritakan ditegaskan bahwa di antara para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah beserta pengikutnya, rombongannya, jamaahnya, umatnya juga ikut di dalam peperangan dan di antara mereka juga ada yang meninggal. Tetapi meninggalnya di antara sahabat atau pengikut yang ikut perang bersama nabinya atau bahkan nabinya yang meninggal dunia, tetapi tidak membuat mereka patah semangat, tidak membuat mereka menjadi lemah, tidak membuat mereka menjadi loyo dan merasa lelah. Nah, itu disebutkan. Jadi apa yang menimpa mereka, apa yang terjadi pada mereka,
tidak membuat mereka itu menjadi mundur, tidak membuat mereka menjadi patah semangat. Bahkan disebutkan wa ma dha'ufu wa mastakanu. Mereka tidak menjadi lemah dari semangatnya dari jihad, tetapnya berjihad. Iko kan kronologis ko, iko dasare nuko disebutkan wa ma dha'ufu wa mastakanu. Mereka tidak merasa lemah dalam melanjutkan perperangan. Mereka juga tidak menyerah. Mereka tidak menyerah, kemudian merendahkan diri kepada musuhnya. Ya lewat kalah mah awak menyerah. Nah, ada nama kata-kata menyerah dah. Oh, akan niko diceritakan bahwa ada isu, ada informasi yang disebarkan oleh orang-orang musyrik, dikabarkan ke orang banyak ketika masih di dalam perperangan tu. Cerita nan disampaikan informasi dari orang musyrik itu bahwa Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbunuh. Nyo sebarkan informasi itu, kemudian informasiku secara berantai sampai ke umat Nabi Muhammad yang dalam perperangan itu. Nanti jadi ado nama lamah, ado nama patah semangat, ado nama menyerahkan diri kamu musuh. Itu hanya kecil orang kini propaganda nama itu. Itu strategi perang yang dilakukan oleh orang musyrik. Padahal Nabi tidak ada bunuh ada. Bahwa Nabi terluka, iya. Bahwa Nabi dilempar, iya. Badarah Nabi, yo. Patah gigi bagian gigi muka Nabi, yo. Tapi bukan terbunuh. Tapi strategi dari orang musyrik, dari orang kafir, supaya di antara umat muslim yang parang tu supaya lamah, supaya patah semangatnya, supaya mundur, supaya menyerah. Dibuatlah informasi takatu, disebarannya informasi. Hati-hati. Memang itulah cara-cara orang musyrik tu, orang kafir itu, ba'amalamah semangat orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah, dipatah-patahnya semangatnya, dilama-lamahannya supaya mundur, supaya mengalah, kemudian merasa kalah. Berita bohong. Itu berita bohong, diputar cerita sebaliknya. Padahal informasi itu memang strategi mereka untuk melamahkan semangat awak. Jadi bagi awak pelajarannya jangan sampai awak terjebak dengan berita bohong tu tadi, dengan informasi yang salah, lalu kemudian awak capek mengambil kesimpulan tanpa klarifikasi, tanpa tabayun, padahal informasi itu menyesatkan. Kadang-kadang patah semangat dia atau mengalah je atau kemudian mundur je berarti di situ keyakinan awak, kekuatan iman awak itu masih kadarnya rendah. Maka hati-hati awak disiko dalam kondisi takako kanlah dibayangkan oleh Allah Ta'ala, lah dingin oleh Allah Ta'ala. Tinggal awak menerjemahkan di dalam kehidupan keseharian awak. Ikut tak jadi, ikut tak suwo. Sehingga disabu yang benar di Allah Ta'ala. Ba'amang ko dicaritoan di dalam Al-Quran ko, carito atau sejarah atau peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dibandingkan walaupun istilahnya jumlah pasukan musuh tu masih banyak, awak jumlah seketik lah di antara awak lah adona meninggal, adona lah istilahnya terbunuh di medan perang. Tapi yang tersisa tidak boleh merasakan mundur, tidak boleh kemudian rendah diri, tidak boleh kemudian menyerah, harus tetap punya semangat. Itu sebenarnya ayat yang mendorong awak untuk terus bersemangat, untuk terus menjaga akidah awak, menjaga amal awak, bahwa gempuran-gempuran kini termasuk amaliyah awak. Amal awak banyak lo propaganda ada orang. Keciknya anulah, keciknya bid'ah lah, balik-balikan fakta. Amaliyah awak disalah-salahannya supaya awak kemudian ndak anulai, ndak yakin awak jo amaliyah awak lai, ndak yakin awak jo kaji awak lai. Memang ada orang punya strategi tak kata, nyo balik-baliknya sadunya salahnya sadue.
Kemudian lamanya menyebi nana wak buwe na wak karajuang ko bid'ah, kemudian inyo aja masuk surga. Itu kan strategi mereka lo tuh kok di dalam kok sesama umat Islam. Tapi ada yang di setelenya di luar, di setele nang kaji awak kok salah deh. Nyo sampaian tahu ke orang banyak, ragu lo awak menangah sudah, baanan dia awak kok kolai. Patah semangat lo awak, mundur lo awak, mengalah lo awak, menyerah lo awak, jinyolai. Hati-hati, memang itu lo strategi supaya awak kok kemudian lama awak jo kaji awak. Idealnya tentu awak tahu mengaji, awak permantap kaji awak, yakin awak jo amal awak, yakin awak jo kaji awak, wa amalkan kaji awak, wa amalkan apa yang diajarkan dari guru awak. Itu berarti kan bisa lo awak lihat dalam sudut pandang kondisi yang terjadi di tengah-tengah awak nan awak ado ikini. Padahal sebenarnya ini meyakini anak awak kerajuan ko bahwa itu adalah bahagian dari sunnah Nabi. Tetapi bahas supaya malamahan awak, nyo sampailah propaganda tu, nyo sampailah itu je kerajuan. Ledo yo ne mambid'ah aja, karajo manyalah aja. Nanawa ndak boleh lo mundur, ndak boleh lo patah semangat, dikunci, dipakuai, dipatago supaya awak semakin patuh lo, kemudian awak semakin taat pulo apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa juga awak lihat dalam kondisi seperti itu. Karena memang ayat itu bisa awak lihat dari awak terjemahkan dari berbagai macam kondisi atau realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat awak. Jadi dikatakan Allah Ta'ala memang amat banyak sebelum Nabi Muhammad ada nabi yang terbunuh, beserta mereka juga ikut terbunuh adalah orang-orang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat, orang-orang yang loyal. Tetapi bagi mereka yang masih hidup, kemudian yang masih tersisa, mereka tetap bertahan. Kemudian mereka tidak takut, mereka tidak gentar, mereka tidak mundur, mereka tidak lemah, mereka tidak menyerah. Tapi mereka justru apa yang terjadi, apa yang tertimpa pada mereka membuat mereka sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai atau menyukai atau mengasihi orang-orang yang sabar terhadap cobaan ujian yang mereka hadapi, dan Allah akan berikan pahala terhadap kesabaran mereka. Jadi nanamanan istiqomah, nama nalai taguh, nama nalai kuat, nama nalai batahan dengan keyakinannya, dengan amaliyahnya, dengan perjuangannya, maka itulah yang diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengko kaji awak membuat awak semakin yakin, kokoh awak, mengko awak kunci syahadat awak. Keyakinan awak bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan awak bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu syahadat lisan awak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yakin awak tu kuat itu nan awak ucapkan melalui lidah awak. Maka dalam kajian tasawuf maka diperkuat, di samping awak punya syahadat yang namanya syahadat lisan awak sebagai salah satu rukun Islam, awak perkuat pula yang namanya bahas supaya jiwa awak tenang dalam beragamu, awak yakin, kemudian keyakinan awak bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul awak. Mangko ada namanya syahadat jiwa. Itu nanti dibaca di anak-anak awak setiap pagi subuh, didikan subuh.
Dan itu juga tercatat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sunan Abu Daud. Tuh nawak baca itu dibaca oleh anak-anak wadikan subuh, dibaca dalam baiat banyak baiat nanawa ikuti, iaitunya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu bapak-bapak ibu-ibu nan dibaca dia waktu nak baca sebentar itu termasuk bahagian dari syahadat jiwawa. Jiwawa bana yang meyakini, yang memantapkan dengan penuh kesadaran dan penuh pemaknaan. Tak sekadar dibaca je doh. Dari baca cobeyo doh kalau kecil Ustaz Ar-Razi jangan sampai seperti beyo je. Artinya wa ini artinya raditu billahi rabbah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Lalu kemudian raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Aku ridho bahwa Islam sebagai agamaku. Awak mantapan tu di dalam diri awak, di dalam jiwa awak, dalam keyakinan awak bahwa Islam adalah sebagai agama awak. Alai wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Awak berkeyakinan, awak redha bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Jadi redha kah berarti lawak mantapan di dalam diri awak bahwa Allah Tuhan awak, Islam agama awak, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul awak. Jadi disebutkan juga supaya kuat keyakinan awak, syahadat jiwa awak bacalah setiap pagi dan sore, lalu kemudian awak mantapan dengan memaknanya tadi. Jadi awak baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dalam baiat awak bi'ai itu jadi baca tu. Dalam bi'ai organisasi itu jadi baca tu. Anak-anak awak didikan subuhnya baca lo itu. Tapi bahas supaya pemaknaan dari yang awak baca itu bisa meresap ke dalam jiwa awak dan kemudian menjadi sebuah kekuatan awak, menjadi kokoh, menjadi taqwa di dalam diri awak. Sehingga itulah yang menggerakkan yang namanya syahadat jiwa awak itu tadi. Segala suruh Allah Ta'ala awak karajuan, segala taga Allah kita tinggal. Sehingga itu menjadi selalu hadir di dalam diri awak. Itu beda kecil Ustaz Ar-Razi dengan burung beo. Burung beo kan bisa lama apa tu nak? Membaca tu bisa loh itu. La ilaha illallah na zikirnya la ilaha illallah na bisa lo burung beo tu je. Tapi beda juga awak ada pemaknaan jo jiwa awak, jo hati awak baca tu dengan makna sekali. Ada rasa awak. Hendak sekedar takah dibaca teka burung beo dah. Burung beo tu tanpa memaknai, tanpa menjiwai. Hanya nama antara ngade itu. Antara ngade atau tarekam deh lah. Dibaca so, ada kan do selalu awak dibaca ana diajar setiap orang masuk assalamualaikum ke waalaikumsalam ke bisa mengecek je orang assalamualaikum curang waalaikumsalam langsungnya terkonek sekali. Itu beda. Jadi segala nama nan diajarkan de guru awak, de kaji awak itu nan awak mantap angka dalam diri awak. Tak sekedar apa nan terekam saja. Kalau nan terekam tu banyaklah kaset ya, banyak mengaji kaset tu. Tapi kan tak di situ diletakkan nilainya tu. Nilainya tu adalah dari awak memahami, dari awak meyakini. Itu taraso awak bergetar ke jiwa awak, menggarik ke saudara. Makanya iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Kebenaran wa yakini dengan hati awak, kemudian diucapkan oleh lidah awak, lalu kemudian
diamalkan oleh anggota tubuh. Jadi eksekusinya digerakkan oleh anggota tubuh awak. Makanya bagi kita dari pemaknaan dari ayat itu adalah sebuah keyakinan bahwa memang kita akan diuji di Allah Subhanahu wa taala. Atas segala ujian yang Allah berikan itu hendaknya membuat awak semakin sabar. Yang sabar kau sendirilah yang kemudian memberikan nilai lebih. Allah akan berikan pahala terhadap mereka yang sabar menghadapi ujian. Termasuk ujian itu ada mengalami kekalahan, mengalami kegagalan. Alai menghadapi ada rasa sakit, kemudian ada pernah merasa terluka. Dan itu harus awak hadapi dan awak jalani. Tetapi yakin awak bahwa segala ujian itu datangnya dari Allah. Ba'acaru awak mahaduinyo leh. Ba'acaru awak meresponnya. Nah, bagi awak di dalam ayat 100-6 menjadi pelajaran. Harusnya awak tetap punya semangat. Harus optimis. Itu memang dalam kajian. Itu bagi para manajer, para pemimpin, para pelajar, atau bagi kita jamaah masyarakat, memang kondisi apapun yang terjadi, apa nantasuo di awak, tidak boleh membuat awak kemudian putus asa, tidak boleh kemudian awak menjadi lemah, lalu kemudian mengalah. Tapi tetap harus optimis, harus tetap yakin bahwa awak akan bisa dan mampu menjalaninya dan mampu menghadapinya. Menghadapinya dengan penuh kesabaran dan disitulah punya nilai. Lalu kemudian disebutkan di ayat berikutnya itu ada doanya. Wa makana qaulahum illa. Tidak ada perkataan mereka tatkala ada yang terbunuh nabi mereka, kemudian ada yang tetap istiqomah, ada yang sabar. Apa yang keluar dari ucapan mereka, apa perkataan mereka terlontar, tak lain dan tak bukan adalah mereka berkata, mereka berdoa. Aku boleh kita baca, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi di ayat 147 ketika awak madoi cobaan, madoi ujian, apa nanta jadi ado nanta suwodawa. Kemudian dalam ayatku disebutkan ada nabi yang terdahulu yang tabunuh nabi mereka. Kemudian mereka masih tetap bertahan, tetap bersemangat, tetap berjuang, tetap sabar menghadapi kondisi itu. Sembari berjuang, sembari tetap bertahan, mereka pun berdoa, mereka pun berkata, doa, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Tetap ada koreksi ke diri, tetap rangkuhe ke diri. Nanta jadi ke kami kok mungkin teguran, mungkin kok kami lalai, kemudian kami lupa, kemudian banyak tersalah kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Jadi Rabbana ighfir lana dzunubana. Jadi yang pertama minta selalu berdoa dalam kondisi seperti itu, awak minta mohon diampuni dosa awak. Kemudian wa israfana pi amrina. Mungkin kecil orang kini awak offset, awak telah melewati batas. Allah agak banyak talonsong awak atau banyak nan tadorong awak sehingga banyak nan terlanggar di awak. Nah oleh karena itu wa israfana pi amrina, berlebihan awak melanggar batas, melewati dari apa yang sudah digariskan, termasuk pada berbagai macam urusan. Jadi melanggar aturan, melanggar batasan-batasan norma agama, norma sosial, norma adat. Kan kecil orang kini offset awak, tolonsong awak, tadorong awak. Ampuni jua dosa kami itu ya Allah. Amin tak ampun jua awak kau Allah Ta'ala. Kadang-kadang anan taswo di dalam urusan awak, dalam pekerjaan awak, anan terjadi mungkin akibat jeleknya perbuatan awak, buruknya perangai awak. Kemudian hal-hal demikian sebenarnya itu tentu akan menghancurkan bagi diri awak sendiri. Akhirnya awak bisa kalah.
Kalah dah. Dia gara-gara awak karajual atau longsong atau dorong, disuruh tetap bertahan, kira awak lah pai je ke bawah sekali. Kemudian lah keluar aja awak. Kalau dorong nama tu, lah melanggar dari apa yang sudah ditentukan. Lah diatur kasadoi, aturan tu nan awak lewati. Iya. Dek karena parangnya juolah, dek karena perbuatan juolah. Itu yang kemudian menghancurkan diri awak. Itu nak merusak diri awak. Minta ampunlah awak ke Allah Ta'ala. Wa israfana fi amrina. Lah tadorong kami pada urusan kami. Alai. Wa thabbit aqdamana ya Allah. Tetapkanlah kaki kami. Tumit kami. Islahnya istiqomahkanlah kami ya Allah. Anan engkau sampaikan, yo istiqomah wa. Kajinalah diterima, yo tetap bertahan awak dengan keyakinan awak, wa amalkan kaji awak penuh dengan semangat dan kuat di dalam berjuang. Dalam berjuang, termasuk berjuang dalam awak mengaji, lalu kemudian tetap istiqomah, jangan pengaruh lo awak. Oh, orang banyak, orang sengene, ikon rajin, ikon semacam, jangan pernah terpengaruh. Oh, kau orang ada pakai itu, awak ada jangan pernah terpengaruh lo gitu. Tetap istiqomah, tetap kuat, tetap kokoh. Itu bahagian dari jihad. Minta wa qala ta'ala wa tsabbit aqdamana. Itulah yang ketiga. Nang kampe wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolong kami ya Allah dari gempuran, dari serangan, dari menghadapi orang-orang kafir. Anak-anak orang kafir kau nak kena pernah puih di awak doh. Mangko minta pertolongan awak kepada Allah Ta'ala. Mangkonyo dengan demikian teruslah awak yakin dengan agama awak, yakin awak dengan kaji awak, sehingga awak terus istiqamah mengamalkan. Kemudian tentu awak selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ingat wajah Allah Ta'ala itu selalulah awak berzikir. Yang namanya tadi disebutkan adalah kita menguatkan batin awak, syahadatnya. Abalo hati awak kau punya syahadat, yaitu supaya kokoh hati awak, kuat hati awak, kuat keyakinan awak, selalu wa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati awak kau selalu lo membaca nama Allah. Disebutkan ala bizikri Allah. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah. Maka ala bizikrillahi, ketahuilah bizikri dengan mengingat Allah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka tenang hati awak. Itu disebut dengan zikir hati. Dan zikir hati itu tadi adalah Allah. Anan Allah itu di hati awak, di batin awak. Supaya tetap kokoh awak, supaya kuat hati awak, yo matang awak, yo bana taguh iman awak, selalulah ingat Allah. Apa cara ingat Allah? Hati awak kau selalu berzikir. Jadi tidak mesti harus lisan dia, hati awak. Hati sabutkan supaya iman awak kuat, hati awak taguh, minta Allah Ta'ala ampuni segala dosa awak, segala perbuatan jahe awak. Mungkin ada nanta lonsong, nanta dorong melampaui batas, melanggar aturan dan undang-undang. Lalu kemudian minta dikokohkan hati awak, dikokohkan jiwa awak. Tapi caranya dengan selalu mengingat Allah, dengan zikir qalbi, dengan zikir hati, yaitunya Allah, menyebut nama Allah taruh. Jadi wadhkurismallah, selalulah engkau berzikir dengan menyebut nama Allah. Jadi nama Tuhan waktu Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Mohon ke Allah Ta'ala tuntuan awak tajago, tapaliaru awak, tatolong awak dari godaan, dari pengaruh, dari bujuk rayu orang-orang kafir. Apapun kondisi perperangnya, kini perangnya bukan perang senjata, tapi perangnya adalah perang pemikiran, perang ekonomi, perang politik, dan perang peradaban lain sebagainya. Ditolong awak, minta awak ke Allah Ta'ala, tatolong awak dari ancaman kaum-kaum yang kafir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiq lakum tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.